Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Meliana Damayanti. Hari ini pertemuan terakhir dengan saya untuk hukum Islam. Dan kali ini kita akan bahas tentang fikih muamalah. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga dimudahkan. Berdoa, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Konten pada materi kali ini ada 3, yaitu terkait muamalah, riba, dan juga tentang jual beli atau bangi, ya. Ini banyak istilah-istilah baru, tolong diperhatikan dengan baik. Nah, Islam sebagai agama, tidak hanya sebagai agama, Islam itu lengkap dengan seluruh aturan-aturan kehidupan, gitu ya. Makanya disebut agama yang sempurna dan mengatur segala sendi kehidupan. Nah, Islam itu mengatur 3 hal besar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dalam bidang syariah itu ada ibadah ibadah hablum minallah, kemudian ada muamalah yang termasuk dalam hablum minannas, gitu ya, hubungan antar manusia. Nah, ini ada beberapa perbedaan terkait ibadah dan muamalah, gitu ya. Kalau di muamalah itu bersifat elastis. Dia dapat berkembang sesuai perkembangan zaman, kemudian mempunyai peluang ijtihad yang luas. Nas-nasnya bersifat umum dan general, juga bersifat universal. Sementara kalau ibadah, misalnya sholat ataupun zakat, itu sudah terperinci dan khusus, gitu ya. Jadi kita nggak boleh tuh sholat subuhnya ditawar 1 rakaat aja, gitu, atau zuhur karena capek ya siang-siang 2 rakaat aja, ya nggak bisa, gitu ya. Tetapi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariah, gitu ya, bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, gitu ya. Kita lanjutkan. Untuk kaidah usul fikihnya di ibadah, ibadah itu haram dilakukan jika ada, kecuali ada dalil yang membolehkan, gitu ya. Jadi hukum asalnya dia itu haram sampai ada yang membolehkan. Sementara untuk usul fikih, dalil atau kaidah muamalah itu, aktivitas muamalah itu boleh kecuali ada yang melarang. Dan sebaliknya. Ini tambahan saja. Untuk fikih adalah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, hukum syara yang berhubungan dengan amaliyah dengan dalil yang lebih jelas dan terperinci. Kemudian muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain yang saling bekerja sama, ya, saling tolong menolong, saling melakukan aktivitas yang sama, gitu, dan sebagainya. Nah, dalam arti luas bisa diartikan bahwa muamalah itu mengatur hubungan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sementara dalam arti sempit itu menggambarkan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta bendanya, ya, termasuk dalam kegiatan ekonomi manusia. Hal yang prinsip dalam muamalah pada intinya dasar hukumnya adalah mubah, boleh, gitu ya. Setiap aktivitasnya boleh. Kemudian benda yang harus dijual belikan itu yang halal, gitu, secara zat, gitu ya, suci secara zat. Jadi memang kita dari awal sudah diharamkan untuk umat muslim, gitu ya, untuk menjual barang-barang yang kandungan zatnya itu haram. Misalnya yang mengandung minyak babi, yang mengandung bakso, yang mengandung daging babi, gitu ya, atau misalnya homer. Kemudian transaksi yang melawan hukum itu dianggap tidak sah, gitu ya. Kemudian asas manfaat didasari dalam ajaran Islam juga maslahat. Pesan Sayyidina Umar ini menjadi pesan yang dalam untuk kita, gitu ya, bahwa
ketika kita melakukan jual beli di pasar, nah orang yang di pasar itu yang melakukan jual beli haruslah orang yang mengerti fiqh atau muamalah dalam agama Islam. Jadi karena kehati-hatian gitu ya dalam jual beli itu menyenangkan, tetapi ada hal-hal yang menjadi batasan-batasan atau aturan yang harus diikuti agar ada barokah di sananya gitu ya. Ketika harta itu kita peroleh, kita boleh kan ya melakukan aktivitas ekonomi untuk memperkaya diri, itu boleh gitu ya dalam Islam. Nah, kita butuh keberkahan gitu ya untuk bisa kita terima dengan baik. Sampai sini semoga paham ya. Sebelum saya lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu terkait riba gitu ya. Riba itu bisa, ini gambarnya uang yang disimbolkan bunga gitu ya. Jadi memang riba itu pengistilahan mudahnya adalah bunga. Ini adalah beberapa hal terkait dalam perdagangan yang diharamkan dalam Islam. Jadi tidak boleh ada interest atau riba gitu ya, bunga. Kemudian tidak boleh juga ada untung-untungan di kedepannya gitu, memperkirakan gitu ya, qoror. Kemudian ada maisir itu judi gitu ya. Kemudian ihtikar, menimbun untuk menaikkan harga gitu ya. Kemudian menjual dan memproduksi barang yang haram, baik secara aktivitas maupun secara bendanya. Dan selanjutnya adanya hal yang disembunyikan dalam jual beli. Misalnya kita jual kain, nah kainnya itu ada yang bolong gitu ya, bajunya itu ada yang bolong. Nah, kita nggak bilang sama pembelinya bahwa di bagian belakang bawah itu yang dia biasanya luput dari perhatian pembeli, nah itu ada bagian yang bolong ya, maka itu harus disampaikan. Secara pengertian, riba adalah tambahan atau ziyadah gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lihat sebagai tambahan dari yang berakad ketika akad pertukaran tanpa ada penggantian, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu ya. Atau menurut tafsir jalan lain, itu tambahan yang dikenakan di dalam muamalah baik berupa uang maupun makanan, ataupun dalam kadar maupun waktunya. Nah, itu disebut sebagai riba ya. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan dalil akli gitu ya. Dalil akli yang ada di dalam dalil nakli, ayat yang ada dalam Quran gitu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Ataupun dalam hadis Rasulullah, Rasul melaknat gitu ya. La'anar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat orang yang makan riba, memberi makan riba, penulisnya dan 2 orang saksi. Beliau bersabda, mereka semua adalah sama, hum sawa'un. Jadi, hukum riba itu telah jelas dalam Al-Quran tadi disebutkan, riba adalah haram dan termasuk dosa besar gitu ya. Bahkan Rasulullah bersabda, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Mereka bertanya, apa itu? Sabda Rasul, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina kepada orang wanita mukmin yang baik. Jadi salah satunya adalah memakan riba.
Namun kenyataannya fakta yang ada di lapangan itu banyak sekali gitu ya, dari kita gitu ya, dari orang Islam pada umumnya itu terlibat gitu ya. Dan tidak ada aktivitas ekonomi saat ini yang bebas dari riba. Jadi memang butuh kehati-hatian yang luar biasa dari teman-teman ketika melakukan transaksi-transaksi ini. Ketika bisa dinego, negolah untuk tidak terlibat riba. Contohnya misal ketika menjelang hari raya gitu ya, banyak sekali orang-orang menawarkan terkait pertukaran uang. Nah kalau biar nggak kena ribanya, karena biasanya kalau yang di pinggir jalan itu kita minta tukar 1 juta, dia akan tukar itu sekitar 980, jadi dia tarik 20.000 ya. Nah kalau mau yang real nggak kena potongan kayak gini, kita langsung ke Bank Indonesianya ya. Atau yang kedua nih, misalnya butuh dana cepat, siapkan BPKB Anda gitu dengan waktu cair yang cepat tapi kembaliannya 7% gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang nyata dalam lingkungan kita. Tinggal bagaimana kita berhati-hati terhadap kondisi-kondisi tersebut. Karena tadi ingat gitu ya, dari Allah mengharamkan, dari Rasulullah melaknat gitu, bahkan Khalifah Umar bin Khattab itu menyampaikan yang lebih baik ke pasar itu adalah orang yang paham fikih muamalah ya. Nah, sekarang kita lihat jenis riba. Jenis riba itu ada dalam hutang ataupun dalam jual beli. Riba dalam hutang itu riba qard, kemudian riba nasiah, riba fadl dan yad itu dalam jual beli. Riba qard itu sudah dipastikan sejak awal. Jadi kalau pinjaman, si A mengajukan utang sebesar 20 juta kepada si B dengan tempo 10 bulan. Sejak awal, keduanya telah menyepakati bahwa si A wajib mengembalikan utang ditambah dengan bunga 10%. Maka ini telah jelas dia jatuh riba. Kemudian riba nasiah. Nah, tambahan yang dikenakan ketika gagal bayar tepat waktu. Nah, ketika mereka bertransaksi misalnya tidak melunasi utang tepat waktu dikenai denda 10%. Atau barang kredit yang tidak terlunasi dalam 1 tahun, maka ada tambahan denda sebanyak 10%. Ini pun namanya masuk dalam kategori riba nasiah. Riba fadl ya. Ini karena komoditas tertentu yang mengandung ribawi. Jadi kalau ada komoditas-komoditas yang ditentukan dalam hukum Islam, itu ada 7, itu memang harus kontan. Dia nggak boleh ada selisih. Ya, tidak boleh ada selisih terkait jumlahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalung emas ditukar dengan gelang emas seharga seberat 5,5 gram, maka ini nggak boleh karena dia ada selisih emasnya, walaupun bentuknya berbeda gitu ya, tetapi dia kandungannya emas. Nah, ini adalah 7 benda gitu ya, 7 barang yang dia kalau ada selisih itu masuk riba. Misalnya emas harus ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut itu seperti gandum dengan jawawut, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam, dan harus sama berat dan takarannya dari tangan ke kanan. Jadi dia harus juga kontan, nggak boleh itu emas. Misalnya ketika teman-teman beli emas gitu ya, jadi syaratnya ada 2, takarannya harus sama, kemudian harus dibayar kontan. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke pasar Wage, nah pasar Wage itu biasanya banyak toko emas, kemudian saya mau lihat nih model emasnya ya, model emasnya, tapi duitnya belum cukup. Jadi kan bilangnya ke mbaknya tuh ya besok dulu deh mbak, tungguin uangnya cukup gitu. Tapi si mbaknya biasanya nawarin, udah
di ini aja, di DP aja gitu ya, di DP aja. Nah, tinggal dilunasi beberapa hari kemudian gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini seakan-akan jadi bikin mudah gitu ya, tertarik, tetapi itu adalah bentuk yang haram gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya mau investasi emas. Nah, biasanya bank-bank itu menawarkan yuk investasi emas gitu dengan cara mengkredit gitu ya, dengan harga 1 gram koin emas itu kisarannya di harga 800, kalau sekarang 850. Nah, kalau misalnya mau 5 gram koin emas, nah itu berapa gitu. Nah, bank-bank sekarang itu banyak menawarkan gitu ya, udah investasinya dicicil aja gitu karena belum ada uangnya kan gitu. Nah, ini juga termasuk hal yang kaitannya ribawi. Jadi berhati-hatilah kalau mau emas, nabung dulu kemudian beli. Ya, kemudian ada lagi ribaiyat, pertukaran komoditi ribawi yang tidak tunai. Nah, ini dia pakai kredit. Ya. Ini ya. Jadi juga berhati-hati akan satu hal gitu. Jika salah seorang di antara kalian memberi hutang atau qard, dan si penghutang menawarkan kepadamu makanan, maka janganlah kamu menerimanya. Dan jika penghutang menawarkan tunggangan, janganlah ia menerimanya, kecuali yang demikian itu sudah biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang piutang. Jadi kalau misalnya Mbak Tri gitu ya, jualan stik keju gitu ya. Nah, satu saat Mbak Tri ini mau pinjam uang ke saya, misal 2 juta gitu ya. Kemudian saya iakan, tetapi Mbak Tri kemudian menambahkan ke saya dengan makanan gitu. Padahal biasanya juga nggak pernah ngasih gitu. Ini nggak nyindir ya. Jadi kalau dia bukan kebiasaan sebelum adanya hutang piutang, maka nggak boleh. Ya, itu masuk dalam kategori riba. Itu ya, saya pikir sudah harapannya sedikit clear lah ya tentang riba. Sekarang kita masuk ke macam-macam jual beli. Jadi macam-macam jual beli, kemudian juga nanti ada jual beli secara salam maupun istighna. Berdasarkan barang dagangannya, itu ada jual beli mutlak dan juga ada jual beli salam. Bukan daun salam ya, salam. Gitu ya. Jadi kalau jual beli mutlak dia langsung menyerahkan gitu. Tapi kalau jual beli salam itu pembayarannya di depan gitu ya. Jual belinya diserahkan kemudian, tapi pembayarannya di muka. Jadi awal. Kemudian jual beli sorof, pertukaran uang dengan uang gitu ya. Rupiah dengan rupiah maupun rupiah dengan dolar Amerika. Kemudian ada lagi jual beli barter, barang dengan barang. Misalnya Devina tukar jaket dengan helm saya gitu ya. Jual beli tawar menawar, ini cara penentuan harganya bisa dengan tawar menawar ataupun dengan lelang. Jadi kalau tawar menawar biasalah kayak kita di pasar gitu ya, beli misalnya beli apa ya di pasar belinya beli gula 5 kilo gitu ya. Nah, itu boleh tanya, Pak, kalau 5 kilo berapa, sekilo berapa gitu ya. Ada turun boleh nggak gitu ya. Nah, itu tawar menawar. Kemudian jual beli lelang. Nah, ini biasanya terjadi dengan pelelangan dan si penjual akan memberikan kepada penawaran dengan harga yang paling tinggi. Ya, ini kemarin juga dilakukan oleh Wendy Cagur gitu ya. Dia menjual sepedanya dengan jangka waktu tertentu. Pada waktu di akhir deadline-nya itu dia akan sampaikan siapa penawar tertinggi. Misalkan sepeda itu ditawar, awalnya itu dibuka dengan tawaran 2 juta gitu ya. Kemudian siapa yang berani lagi 2.100.000, sampai kemudian misal terakhir itu dijual dengan harga 5 juta.
ya. Kemudian yang ketiga, jual beli amanah. Nah, jual beli dengan harga sama dengan modal gitu ya. Yang pertama ada murabahah. Dia ada tambahan tertentu gitu dan sudah disepakati oleh penjual maupun pembeli. Kemudian ada jual beli tauliyah yang hampir mirip, harganya sama dengan modal. Sementara jual beli wadiah itu jual beli yang harganya kurang dari modal. Ya. Kemudian ini ada yang kontan, ada yang bertempo. Bertempo itu seperti kredit gitu ya. Nah, ini yang kontan biasalah ya, langsung kontan, dibayar kontan gitu ya. Nah, ini ada juga penyerahan kemudian. Jual beli yang penyerahan barang kemudian, jual beli salam maupun istisna. Ataupun ada yang jual beli kemudian baik barang maupun uangnya. Nah, inilah yang bentuknya haram. Dan contoh yang nyata di depan kita itu adalah ketika kita pesan GoFood. Ya, karena uangnya dan barangnya kan hadir kemudian. Jadi hati-hati ya. Semoga ini jadi pembelajaran yang baik. Kemudian jual beli salam. Termasuk yang lebih terperinci ya. Nah, salam ini harga dibayarkan di muka, tapi barangnya ditangguhkan dalam tempo tertentu, gitu ya. Inilah salah satu yang dibolehkan, gitu ya, pengecualian dari larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi untuk salam itu boleh, tapi dengan tambahan syarat, gitu ya. Takarannya tertentu, timbangannya tertentu, dan temponya juga diketahui. Kemudian ini objeknya, gitu ya. Objeknya harus diketahui dengan jelas, gitu ya, dapat dihitung dan barang diserahkan kemudian. Harganya juga diketahui, harus diserahkan di depan majelis akad dan tidak mengalami keban atau lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pasar. Sementara itu istighna itu hampir mirip gitu ya, pekerjaan pembuatan barang dengan cara tertentu dan dengan harga tertentu. Biasanya ini terkait membuatkan sesuatu gitu ya, membuatkan sesuatu tapi ditangguhkan. Misal biasanya masuk dalam ijarah kontrak jasa. Misalnya jika bahan berasal dari Sony pembuat barang, maka termasuk jual beli. Ketika yang barang itu berasal dari yang minta dibuatkan, maka ini termasuk ijarah. Gitu ya. Nah, jual beli, jika termasuk jual beli, apakah termasuk salam? Menurut mazhab Hanafi, istighna merupakan akad tersendiri. Hambali, Maliki, dan Syafi'i, istighna termasuk jual beli salam yang ditangguhkan. Pekerjaannya tetapi bayarannya di muka. Yang lebih tepat menurut Jiyad Ghazal, akad istighna tidak termasuk jual beli salam karena dia jual beli yang tersendiri yang bersifat khusus gitu ya. Istighna mempunyai syarat dan hukum tertentu. Misal pada barang yang dibuat harus dijelaskan sifat secara jelas gitu ya. Kemudian materi proses istighna pengolahan barang mentah, yang jelas dia mengolah barang mentah gitu ya. Harus berasal dari pembuat gitu ya. Maka itu yang disebut sebagai istighna, mengolah barang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jahit baju ya, mau jahit baju, nah kainnya dari siapa gitu ya. Nah, kalau dari pembuat maka ini masuk dalam istighna. Ya. Kemudian ada syarat pada harga. Harganya harus diketahui dengan jelas. Nah, boleh harga dibayarkan di belakang. Nah, tidak disyaratkan seperti salam ya.
tetapi dia bisa dibayarkan. Kalau salam itu seperti kita pesan baju online, ya. Kita bayar, kemudian barangnya belakangan. Tapi bayarnya harus di muka. Nah, kalau istisna itu tidak harus ya. Tidak harus barang itu dibayar di muka. Nah, dalil kebolehan pembayaran di belakang ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini bersifat takriki. Artinya hadis yang karena tindakan seorang sahabat atau beberapa sahabat itu kemudian dibolehkan, gitu ya, dengan cara Rasulullah mendiamkan atau membiarkan orang tersebut melakukan, gitu ya. Baik, itu saja yang ingin saya jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat. Demikian, ketika ada yang kurang dipahami, silahkan teman-teman gunakan forum yang sudah saya siapkan. Terima kasih.